Dianggap parasit keluarga. Bab 09. Sabar, sabar ya Allah. Demi Zidane. Demi masa depan kami. Jangan sampai aku sampai beneran menggorok leher Jihan karena itu bisa bikin aku berurusan dengan polisi. Sabar, Sof. Sabar, kasihan Zidane. Batin Sofia berusaha menyemangati dirinya sendiri karena memang hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Pak Kusno, Niki tolong diamankan. Ucap Ibu Nur dan tentu saja yang dimaksud itu Jihan. Ini pada kenapa, sih? Aku kesini juga mau sekalian makan meski Mas David bilang, mending makan di restoran kota yang makanannya lebih higienis, ucap Jihan masih tak tahu menahu. Eyalah. Sekali kutis ya tetap kutis. Oce Ibu Nur. Jihan menoleh ke belakang bertepatan dengan suara David yang memanggilnya. Kok kamu di sini? Lanjut David masih bertahan berdiri di sebelah etalase makanan dan isinya tinggal sedikit karena memang warung Sofia sangat laris. Mas. Ini loh. Kali ini Jihan sengaja merengek dan buru-buru menghampiri David yang langsung ia gandeng tangan kirinya. Sofia memilih abai, fokus mencuci gerabah di hadapannya. Nah, ini. Biang keroknya. Ucap Ibu Nur. Orang-orang yang awalnya hanya menonton dari jauh, kini mendekat dan sudah ada di sebelahnya. Pak Kusno selaku petugas keamanan di sana sampai terlihat tegang karena andai Jihan dan David sampai berulah, pasti akan ada perang di sana. David menatap saksama wajah-wajah di sana yang tampak jelas membuat Jihan ketakutan. Iya, David yakin, alasan Jihan sepanik sekarang karena Sofia yang mengerahkan orang pasar untuk menyerang. Kamu kenapa sih, Sof? Kamu sendiri kan yang minta cerai. Lah ini kok malah pada mau keroyokan begini. Kalau kamu memang enggak mau cerai dari aku ya udah, nanti aku enggak urus ke kantor agama. Tegas David. Sofia yang awalnya abai dan memilih mengalah, langsung tercengang menatap tak percaya mantan suaminya yang ia yakini memang ada rasa spesial kepada Jihan. Sungguh tak habis pikir, sebobrok itu ia di mata David. Tadi mereka panggil aku kutis, Mas. Setelah sampai berkaca-kaca menatap David, ia memilih menunduk murung, bersembunyi di balik kesedihannya. Loh, kok masalahnya malah sengaja dibuat-buat? Ujar Pak Kusno merasa tak habis pikir khususnya kepada David yang sampai detik ini masih menatap marah Sofia. Sofia sengaja berdiri, bersikap setenang mungkin walau jujur saja, ia sudah ingin menancapkan pisau di tangan kanannya pada David maupun Jihan. Sudah enggak usah diperpanjang. Malu. Lagian enggak ada yang undang kalian buat ke sini. Ini rumah makan dan siapapun boleh ke sini. Kalau yang lain bisa, kenapa kami tidak? Sergah David telanjur emosi. Sofia langsung tidak bisa berkata-kata. Kamu ini kenapa, sih, Mas? Kita memang sudah enggak ada urusan, kan? Ya sudah siapkan makan buat aku dan Jihan. Enggak usah khawatir, aku akan bayar 3 kali lipat. Lanjut David lagi dan memang masih emosional. Sebab apa yang Jihan adukan kepadanya, sukses menyulut emosinya. Orang-orang yang ada di sana langsung menggeleng tak habis pikir pada David yang bagi mereka terlalu sombong padahal urus Sofia dan Zidane saja, sebelumnya pria itu tidak bisa. Andai pun sampai melakukannya, Sofia dan Zidane hanya mendapatkan sisa. Cuma 3 kali lipat. Ucap Sofia memastikan dan memang sengaja menantang. Kedua matanya masih menatap lurus kedua mata David yang juga masih lurus menatapnya.
Kedua mata itu tampak basah sekaligus merah, keadaan yang akan selalu terjadi di setiap pria itu marah. Seperti yang ia khawatirkan, hadirnya Jihan di sana malah menjadi sumber masalah bahkan fitnah untuknya. Sofia menghela napas pelan. Kurang apa aku ke kalian? Untung dari awal banyak orang dan banyak yang dengar, kalau enggak, pasti aku sudah babak belur oleh fitnah. Ia kembali jongkok kemudian mencuci kedua tangannya. Sudah, biar aku saja yang ambilin, Sof. Andai ada racun tikus, aku campur sekalian ke makanan mereka, ucap Ibu Nur telanjur emosi. Alhamdulillah, Sofia memiliki alasan untuk menghindari David maupun Jihan lantaran di tengah pasar, Zidan juga sampai nangis kejer. Ya Allah, salah enggak sih, kalau aku sampai ingin Jihan dan Mas David mati. Sesakit ini, seremuk ini rasanya lihat bayi merah dan bahkan anakku dibuang oleh bapaknya sendiri. Anak nangis kejer sampai biru begini, Mas David tetap anteng makan sama Jihan. Sampai kapan harus begini? Kenapa rasanya enggak adil banget? Andai aku memang enggak pantas bahagia, paling enggak tolong kasihani Zidan ya Allah. Batin Sofia. Di tengah pasar, ia duduk menyusui Zidan. Di tengah rasa lelah dan juga perih nan pegal dari jahitan di jalan lahirnya, ia susah payah untuk bersabar. Terlepas dari semuanya, Sofia merasa jahitan di jalan lahirnya bermasalah. Sore ini juga, ia berniat periksa ke bidan. Sof, itu ada tamu buat kamu. Ibu Siti yang tadi membantu Sofia memomong Zidan, mengingatkan Sofia lantaran dari belakang warung, Ibu Nur berseru. Mengabarkan bahwa ada tamu untuk Sofia dan sampai memakai mobil. Pak Kalandra datang lagi, Sof. Seru Pak Kusno yang turut mengabarkan kemudian buru-buru lari ke depan. Biar bagaimanapun, Pak Kusno memang terbilang akrab dengan Pak Kalandra yang konon orang penting di perusahaan bulu mata palsu dan mereka ketahui hasilnya sampai dikirim ke Korea Selatan. Namun, kenapa pria yang juga sempat membayar Sofia lebih untuk mie rebus itu sampai mencari Sofia? Penasaran sekaligus khawatir, Sofia bergegas menemui. Ia mengikut sertakan Zidan yang masih menangis. Lirikan sinisnya menamparkan David yang tetap adem ayem makan bermesraan dengan Jihan padahal kedua sejoli yang terkesan sengaja pamer kemesraan itu mendengar tangisan Zidan. Terlebih, Ibu Nur dan ibu-ibu pasar di sana yang membantu Sofia beres-beres warung juga sampai sibuk menyindir. Ya ampun. Ini kenapa nangis? Kepanasan, ya. Sayang. Sayang, anak pintar kepanasan, ucap Pak Kalandra yang sampai membuka jaket hitamnya, menyisakan kemeja lengan pendek warna putih. Pak Kusno yang begitu menghormati Kalandra, langsung mengambil alih jaket pria berkulit putih bersih itu. Sedangkan Kalandra langsung menyambutnya dengan senyum hangat. Kalandra menatap saksama Zidan. Sampai detik ini ia berpikir, bayi merah itu kepanasan lantaran suasana pasar memang sangat sumuk ditambah aroma campur aduk baik dari dagangan maupun penghuni pasar di sana. Suasana yang baginya sangat tidak baik untuk bayi merah itu. Padahal bisa jadi, Zidan juga merasa sangat sedih bahkan tidak terima dengan perlakuan David kepada Sofia maupun dirinya. Sini coba kita ke mobil, pakai AC biar adem. Sergah Kalandra yang buru-buru menekan tombol buka di kunci mobil Pajero warna hitamnya. Heboh. Ibu-ibu di sana sungguh langsung menjadikan pemandangan kini sebagai bola api untuk menyerang David dan Jihan. Terlebih,
Mereka memergoki David yang sejak Kalandra datang dan langsung disambut hormat oleh Pak Kusno, juga langsung mencari Sofia. Dan kini, Sofia dan Zidan malah masuk mobil pria itu. "Mas kenal orang itu?" tanya Jihan berlaga lugu. "Sumpah aku penasaran, tuh laki-laki siapa? Sudah ganteng, penyayang, kaya lagi. Dari tampangnya sih bukan tampang orang susah atau setidaknya sekadar sopir yang biasa bawa mobil. Apalagi kalau lihat cara Pak Kusno. Asli, dia sih memang orang kaya," batinnya yang diam-diam mengamati. Di tempat duduk penumpang bagian tengah, Sofia dan Kalandra duduk bersebelahan dan tampak mengobrol hangat. Niat hati membuat Sofia cemburu dengan kebersamaannya dengan Jihan di sana, David malah terbakar sendiri. Karena selain Sofia begitu sabar bahkan memilih mengabaikannya, kini wanita yang masih ia harapkan mengemis rujuk kepadanya itu malah sedang mengobrol serius di dalam mobil. Parahnya, dikabarkan oleh Pak Kusno yang tampak sangat mengenal si pria bernama Kalandra tersebut, Kalandra bukan orang sembarangan. Kalandra merupakan bos dari pabrik bulu mata palsu yang cabangnya ada di kota mereka. Yang mana masih diceritakan oleh Pak Kusno, Kalandra ini memiliki rumah gedong dan juga kekayaan yang tidak akan habis walau pria itu memiliki banyak istri. Sungguh kenyataan yang David yakini sengaja diadakan untuk menyindirnya. "Nah, tuh, Han, dengar. Bos bulu mata yang pabriknya segede itu. Rumahnya juga gedong dan hartanya enggak akan habis walau punya banyak istri. Sudah ganteng, kaya, penyayang juga, lah. Mulai sekarang kita wajib dukung Sofia. Kita bawa ke salon saja si Sofia, biar Sofia makin cantik dan pas beres masa idah nanti langsung cus dan mereka langsung sah." Ucap Ibu Nur masih memimpin jalannya gibah setelah Pak Kusno meninggalkan kebersamaan mereka untuk kembali menghampiri Kalandra. Tadi, selain membawa kabar panas siapa Kalandra tanpa mengabarkan status Kalandra yang sudah menikah, Pak Kusno memang sengaja membuat es teh dan kini menyerahkannya kepada Kalandra yang masih mengobrol serius dengan Sofia. Pintu mobil sebelah Kalandra sengaja dibuka sempurna hingga mereka yang ada di warung Sofia termasuk itu David dan Jihan, bisa melihat kebersamaan Sofia dan Kalandra. Mas David kelihatan cemburu banget, batin Jihan yang memang mengamati David. Di sebelahnya, David tampak sangat marah. Namun, ia jauh lebih tertarik kepada Kalandra karena memang dari segi apapun, Kalandra jauh lebih menarik dari laki-laki manapun yang ada di sana, termasuk itu dari David yang sempat ia puji-puji demi meremukkan hati sekaligus mental Sofia yang ia yakini masih sangat David cintai. Gelisah lantaran Sofia justru langsung dekat dengan pria gagah nan kaya raya. Sorenya sepulang kerja, David langsung mendatangi Fajar yang hari ini sedang izin lantaran pria itu sedang sakit. David ingin mendapat saran lanjutan dari Fajar yang sebelumnya sudah memberinya saran untuk menjatuhkan talak kepada Sofia. Talak dan ancaman perceraian yang dianggap Fajar mampu menjinakkan Sofia agar menjadi istri penurut dan tak berani menuntut. Tak butuh waktu lama bagi David untuk sampai di rumah rekan kerja sekaligus sahabatnya itu karena mereka memang masih tinggal di kecamatan yang sama. "Gimana, Fit? Ada apa, tumben kamu ke sini?" tanya Fajar dengan wajah babak belur dan jalan pun terseok. Ia meringis menahan sakit di sudut bibir kirinya. Rasa sakit yang akan terasa makin kuat di setiap bibirnya bergerak apalagi jika sampai berbicara panjang lebar.
Ia duduk di sofa panjang yang menghiasi ruang tamunya selaku ruang pertama di kediamannya yang mungil. "Kok kamu babak belur gitu?" David mengernyit serius, terlepas dari suasana rumah Fajar yang terbilang berantakan. Tampang Fajar mirip maling yang baru saja dikeroyok setelah tertangkap basah melakukan aksinya. Yang membuat David ragu, bahkan duduk pun David sampai kesulitan, tak lain lantaran berantakannya rumah Fajar, layaknya baru saja terjadi keributan besar. Bukan karena anak-anak Fajar yang memang sedang aktif-aktifnya. Fajar sendiri memiliki 2 anak kecil. Anak pertama berusia 4 tahun dan merupakan perempuan, sementara anak kedua berjenis kelamin laki-laki dan baru berusia 1,5 tahun. Namun sungguh, suasana di sana lebih mirip suasana bekas keributan akibat baku hantam, dan David curiga kenyataan tersebut juga menjadi alasan wajah sang sahabat babak belur. Di sana ada poci, piring, wajan, kursi plastik, dan semuanya terkapar berantakan di lantai. Belum lagi suasana ruang bagian dalam, David mendapati keadaan di sana jauh lebih kacau walau ia baru melongoknya. "Kok rumah sepi banget? Istri sama anak-anak kamu kemana?" Itulah yang David permasalahkan. Karena jika istri Fajar tunduk seperti yang David ceritakan akibat cara jitu yang pria itu lakukan, harusnya Laila istri Fajar tidak membiarkan Fajar sendiri. Harusnya Laila mengobati luka-luka Fajar. Tentunya, harusnya Laila juga tidak membiarkan rumah berantakan sebab Sofia yang terbilang kurang tunduk kepada David sekeluarga saja, tidak pernah membiarkan rumah dalam keadaan berantakan. Duh, jangan sampai David tahu kalau si Laila abis ngamuk dibantu kakak sama orang tuanya gara-gara mereka enggak terima dengan caraku memperlakukan Laila maupun anak-anak, batin Fajar was-was. Demi mengalihkan perhatian David yang sudah terlihat jelas mencurigainya, ia berkata, "Kamu mau ngapain? Ini rumah lagi mau direnovasi, jadi maaf kalau lebih mirip neraka. Mau dibongkar habis-habisan."